firman Allah. Tuhan berkenan berbicara, menyatakan apa yang menjadi maksud dan pesan Tuhan buat kami, sehingga pada pagi hari ini kami semua diberkati, dikuatkan dari setiap bagian firman Tuhan yang sebentar kami dengarkan. Hari ini kami bersyukur karena untuk kesekian kalinya Tuhan izinkan kami merayakan hari besar di mana kemenangan itu boleh terjadi, di mana Kristus telah mati dan bangkit buat kami. Terima kasih Tuhan, biarlah semua kami yang hari ini merayakannya, kami boleh menikmati kemenangan itu, bahwa sungguh maut itu telah dikalahkan dan sengat maut itu sungguh telah ditaklukkan di bawah kuasa kebangkitan Yesus. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Kami siap hati untuk dengar firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan semua kita yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini kita akan perhatikan firman Allah. Tema khotbah yang akan kita perhatikan hari ini, karena kita ada di dalam perayaan Paskah atau kemenangan Kristus, maka saya mau berbicara lepas dari apa yang saya sedang khotbahkan secara berseri tentang penderitaan Tuhan. Kita beralih kepada satu pokok penting dari pembahasan mengenai Paskah atau kemenangan di bawah tema berita yang sangat penting. Ini tema khotbah yang hari ini kita akan perhatikan. Berita yang sangat penting. Mari kita lihat di dalam suratan 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Kita membaca ayat-ayat firman Tuhan ini sahut bersahutan. Saya terlebih dahulu ayat yang pertama dan Bapak Ibu Saudara ayat 2, dan kita akan sahut bersahutan sampai selesai di ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, terlihat jelas di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Mengapa saya memberikan tema khotbah pada hari ini adalah berita yang sangat penting? Karena menurut 1 Korintus 15 ayat 3 yang tadi kita baca, jelas Paulus mengatakan sebab yang sangat penting. Coba dikembalikan ayat 3. Oke. Sebab yang sangat penting berarti Paulus sedang menyampaikan sebuah berita penting di dalam teksnya ini, atau di dalam penyampaiannya ini kepada jemaat yang ada di Korintus. Apakah yang sangat penting yang Paulus sampaikan? Dikatakan di dalam ayat itu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Apa yang Paulus telah terima? Dikatakan ialah bahwa Kristus telah mati. Ialah bahwa Kristus telah mati. Itu berita penting yang pertama yang Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus. Karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Berita penting yang kedua dikatakan di dalam ayat yang keempat, saudaraku, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan. Jadi saudara, ada dua berita penting yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus, dan juga bagi saudara dan saya yang mendengarkan
firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa yang pertama berita pentingnya adalah Yesus telah mati karena dosa-dosa kita. Dan berita penting yang kedua adalah Yesus itu telah dikuburkan dan ia telah dibangkitkan, kata firman Allah. Nah, ini dua berita penting yang sangat penting dalam hidup kekristenan. Sebab kalau orang tidak memahami dua berita penting ini, dia tidak akan menjadi Kristen sejati. Kalau orang Kristen tidak memahami dua berita penting ini, maka Kristennya cuman Kristen tempelan. Kalau orang Kristen tidak memahami dua berita ini, maka dia cuman jadi Kristen pengikut agamawi. Dia tidak menjadi pengikut Kristus, karena ini berita yang sangat penting. Saya mau kutip beberapa orang tokoh penafsir Alkitab yang memberikan pendapat mereka tentang kebangkitan Kristus. Klik. Seorang yang bernama Jack Hayford, dia mengatakan kebangkitan Kristus merupakan peristiwa paling berharga sepanjang sejarah, dan kematiannya merupakan peristiwa paling menentukan. Dengar baik-baik, ini pendapat yang luar biasa sesuai dengan apa yang Alkitab katakan tadi. Kenapa Paulus bilang ini berita sangat penting? Menurut Jack, dia mengatakan bahwa kebangkitan Kristus itu peristiwa paling berharga sepanjang sejarah. Tidak ada peristiwa yang lebih berharga daripada kebangkitan Kristus, saudara. Karena dikatakan kematiannya itu merupakan peristiwa yang paling menentukan. Sebab kalau Yesus mati dan dia tidak bangkit, maka punahlah kekristenan. Tetapi sekali lagi, kematian yang menentukan itu dibuktikan dengan kebangkitan Kristus, yang membuat kekristenan menjadi paling berharga, membuat kekristenan menjadi agama yang hari ini nomor satu di dunia, menjadi agama yang, saudaraku, tersebar luas. Itu karena ada yang namanya kebangkitan Kristus. Seorang lain yang bernama Theodorus, dia mengatakan begini, klik. Bagiku jatuh bangunnya agama Kristen itu bergantung pada kebangkitan. Jadi saudara, Kristen itu bisa jaya itu bergantung kepada kebangkitan. Kalau kebangkitan tidak ada, kekristenan itu sebenarnya sudah mati lama. Sebab kalau saudara melihat sejarah perjalanan kekristenan, waktu Yesus mati hancur semua. Tidak ada lagi pengikut-pengikutnya. Kok 12 orang yang inti saja tinggalkan dia. 12 orang yang inti saja sudah kembali kepada pekerjaan semula. Jadi sebenarnya kekristenan sudah hancur. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena kebangkitan itulah maka kekristenan itu bangkit. Makanya sekali lagi, menurut Theodorus, jatuh bangunnya agama Kristen itu bergantung pada kebangkitan. Dengan kata lain, kalau agama Kristen atau gereja atau orang percaya tidak lagi hidup dalam kebangkitan Kristus, maka sebenarnya dia sudah menjadi Kristen yang mati. Dia sudah menjadi Kristen yang tidak ada arti. Saudaraku, seorang lain yang bernama Liddon, HP Liddon, dia mengatakan begini: iman terhadap kebangkitan adalah tonggak utama dari iman Kristiani. Dan bila ia dihilangkan, semuanya akan hancur berantakan. Jadi kalau saudara, iman terhadap kebangkitan itu hilang, maka semua pasti akan hancur. Tidak ada lagi iman Kristiani yang sejati. Tidak ada. Makanya Paulus sekali lagi mengatakan dalam suratan 1 Korintus 15 ayat 3 dan ayat 4, dia mengatakan sangat penting. Ini jemaat Tuhan di Korintus harus dengar. Ini orang percaya harus dengar. Ini berita yang sangat penting. Tidak ada berita lain yang lebih penting dari dua berita ini, saudara. Ini dua berita yang sangat penting. Saya kutip lagi seorang yang bernama Michael Green. Dia mengatakan begini: jatuh bangunnya agama Kristen bergantung pada kebenaran kebangkitan. Bila Anda menolaknya, berarti Anda menolak agama Kristen. Menolak kebenaran tentang kebangkitan itu berarti menolak seluruh ajaran di dalam kekristenan.
Jadi kalau orang tidak meyakini atau tidak mengetahui atau tidak merasakan makna kebangkitan itu dalam hidupnya, dia sebenarnya sedang menolak seluruh kebenaran di dalam Alkitab, saudara. Karena itu pada pagi hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan, supaya kita memaknai sungguh-sungguh hari Paskah ini, kita memaknai sungguh-sungguh hari kebangkitan ini, dan bukan hanya sekedar membuat agama Kristen kita ini yang menjadi berarti, tetapi diri kita juga sebagai penganutnya, orang-orang yang ada di dalamnya, kita juga menjadi orang-orang Kristen yang berarti karena makna Paskah itu, karena pengertian Paskah itu, pengertian yang penting, makna yang penting itu menjadi bagian di dalam hidup saudara dan saya. Kita akan mulai perhatikan satu persatu apa saja yang Paulus sampaikan mengenai berita yang sangat penting ini. Kenapa Paulus mengatakan bahwa kebangkitan Kristus itu atau kematian Kristus itu menjadi berita yang sangat penting? Yang pertama, saudara, lewat kebangkitan Kristus menjadikan Injil menjadi istimewa. Saya ulang, melalui kebangkitan Kristus menjadikan Injil itu menjadi Injil yang istimewa. Tanpa kebangkitan Yesus, Injil itu hanya kabar-kabar biasa. Tanpa kebangkitan Kristus, maka sekali lagi cerita Matius soal Yesus bikin mujizat, Yesus bikin segala hal yang luar biasa, itu hanya sebuah cerita-cerita historik, cerita sejarah yang kita tidak perlu lagi memaknainya. Kenapa? Karena yang bikin itu sudah mati. Nah, kalau yang buat mujizat itu sudah mati, apalagi yang mau dibanggakan dari hasil mujizatnya, saudara yang diberkati. Tapi sekali lagi, berita-berita Injil yang disampaikan itu menjadi berita yang istimewa, karena yang melakukannya telah bangkit, telah mengalahkan maut, dia hidup. Karena itu Injil itu menjadi berita yang sangat istimewa. Saudara lihat apa yang Paulus katakan tadi dalam suratan 1 Korintus 15. Klik. Dikatakan dalam ayat 1, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ayat 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Saudara yang diberkati Tuhan, kecuali kalau kamu sia-sia menjadi percaya, artinya kecuali kamu tidak jadi Kristen sejati, kamu tidak jadi Kristen yang hidup di dalam kebangkitan, kamu tidak jadi Kristen yang hidupnya percaya dengan berita yang sangat penting yang dikatakan di ayat 3 dan ayat 4 itu. Kalau kita tidak hidup di situ, maka Injil itu bukan Injil yang istimewa, Injil itu bukan Injil yang menyelamatkan, Injil itu bukan Injil yang luar biasa. Tetapi karena kita percaya kepada kebangkitan Yesus, maka Injil itu menjadi Injil yang istimewa. Amin. Sekarang saya tunjukkan saudaraku yang diberkati. Klik, lanjut. Tadi kita sudah baca ini. Ya. Lihat 2 Timotius 2 ayat 8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Kalimat ini penting. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Jadi Injil yang Paulus beritakan itu adalah Injil yang berdasarkan kepada Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Sebab kalau Injil yang diberitakan tidak didasari oleh kebangkitan Yesus, saya ulang, itu Injil palsu. Makanya di bagian lain Paulus mengatakan, misalnya dalam Galatia pasal 1 ayat 6, Paulus mengatakan ada banyak Injil yang datang, tetapi kita tidak boleh percaya kepada Injil-Injil itu, karena sekalipun seorang dari sorga atau malaikat sekalipun datang dan memberitakan Injil lain, Injil yang lain maksudnya apa? Injil yang tidak berdasar kepada kebangkitan Kristus, maka Paulus bilang terkutuklah dia. Saudara yang diberkati Tuhan, karena itu kita bersyukur kita punya Injil yang luar biasa.
Karena itu pemberitaan Injil, kalau tanpa kebangkitan Tuhan, Injil itu menjadi Injil yang omong kosong. Ya, karena Injil yang benar adalah Injil yang didasari oleh kebangkitan Yesus Kristus, Tuhan kita. Klik ayat berikutnya. Saudaraku, apa itu pengertian Injil? Pengertian Injil itu dari kata evangelion, yang dari kata itu muncul evangelis, yang artinya kabar baik. Jadi kabar baik ini banyak kan saudara? Kabar baik, good news itu banyak. Tetapi sekali lagi, kabar baik yang dimaksudkan di dalam Injil adalah kabar baik tentang kematian dan kebangkitan Tuhan. Jadi semua berita yang ada di dalam Alkitab, pusatnya adalah kematian dan kebangkitan Tuhan. Jadi kabar baik apapun kalau di luar dari kebangkitan dan kematian Tuhan Yesus, itu bukan kabar baik. Itu bukan evangelion menurut saudaraku Alkitab, menurut pemahaman Kristen. Dunia boleh mengatakan bahwa ada banyak kabar baik, tetapi di dalam kekristenan hanya ada satu kabar baik, hanya ada satu Injil, dan Injil itu adalah sekali lagi bicara tentang kebangkitan dan kematian Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kenapa kok Injil ini menjadi satu-satunya kabar baik? Saya mau tunjukkan beberapa bukti. Klik. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Jadi lu mau khotbah panjang lebar juga kalau Yesus tidak bangkit, percuma. Paulus bilang, sia-sialah juga kepercayaan kamu. Mau percaya mujizat kah, mau percaya karunia kah, mau percaya apa saja yang saudara pikir itu kabar baik, tapi Paulus bilang kalau Kristus itu tidak dibangkitkan, maka sia-sialah. Dengan kata lain begini, kalau memang Kristus sudah bangkit, tapi apa maksud Rasul Paulus bilang Kristus tidak bangkit? Paulus seolah-olah mau tegur jemaat yang ada di Korintus. Kamu tahu Kristus sudah bangkit, tapi kalau itu Kristus tidak bangkit dalam dirimu, maka sia-sia kamu menjadi orang percaya. Sia-sia saya omong tentang Injil, sia-sia apa yang saya sampaikan, karena Injil yang saya sampaikan itu berdasarkan kebangkitan Kristus yang tidak bangkit dalam dirimu. Saudara yang diberkati, satu hari istri Martin Luther pakai pakaian kabung, saudaraku, pakai pakaian hitam-hitam semua. Lalu saudara yang diberkati Tuhan, suaminya tanya, mama, kenapa ini hari kok pakai hitam-hitam? Siapa yang mati? Saudara yang diberkati Tuhan. Lalu istri dari Martin Luther bilang begini, saya melihat bahwa iman Bapak sudah mati, makanya saya hari ini pakai pakaian berkabung. Oh, kok bisa? Iya, karena saya lihat Bapak hidup dalam putus asa, hilang pengharapan, saudaraku. Ya, hidup dalam tekanan, hidup tidak punya semangat, tidak ada passion, gairah. Makanya saya hari ini berkabung, saudara, pakai pakaian hitam-hitam sebagai tanda membuktikan bahwa Bapak Kristen, tapi sebenarnya Bapak punya iman sudah mati. Mulai hari itu saudara yang diberkati Tuhan, dia sadar dan kemudian dia bangkit kembali. Dan kemudian dia yakin bahwa peristiwa kebangkitan Tuhan itu sebenarnya memulihkan kehidupan kita, memulihkan semangat yang rapuh, memulihkan putus asa. Itu kuasa kebangkitan. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, kalau orang hidup di dalam kekristenan tapi dia tidak hidup di dalam kuasa kebangkitan, itu sama seperti yang tadi saya bilang. Hidupnya ada dalam putus asa, hidupnya hilang pengharapan, hidupnya di luar Injil Kristus. Karena Injil Kristus itu bicara tentang kebangkitan. Jadi saudara, kalau kita mendapatkan Injil yang istimewa itu, dia betul-betul akan membangkitkan seluruh kehidupan kita, sehingga kita tidak jadi orang Kristen yang hilang semangat, hilang gairah, putus asa, kecewa, bimbang, takut, gentar dalam menghadapi segala situasi kehidupan ini. Karena Kristus mati, dia memberikan Injil yang istimewa buat kita, kabar baik yang luar biasa itu buat kita sekalian. Klik, lanjut. Saudara yang diberkati, lihat ini bukti Injil istimewa itu. Yang pertama, saudara yang diberkati, Injil itu dikatakan kekuatan Allah. Kenapa Injil yang saudara dan saya dengar ini adalah Injil yang istimewa? Karena Injil yang kita dengar bukan hanya sekedar kabar baik,
Tadi saya ulang, banyak kabar baik di dunia ini, tapi semua kabar baik di dunia ini bukan punya kekuatan. Dia tidak punya kekuatan. Kalau toh punya kekuatan, itu hanya kekuatan semu, kekuatan sementara. Tapi Injil yang kita punyai, kabar baik yang kita punyai, itu bukan Injil yang punya kekuatan semu. Karena Alkitab berkata dengan jelas bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Kalau yang namanya kekuatan Allah itu berarti permanen. Yang namanya kekuatan Allah lebih dari kekuatan apapun. Yang namanya kekuatan Allah tak terkalahkan oleh kekuatan apapun. Itulah Injil Kristus yang saudara dan saya dengarkan. Lihat Roma 1 ayat 16, klik. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, beda ya kabar baik dengan yang di luar. Kabar baik yang Yesus berikan kepada kita didasari oleh kebangkitan dan kematian Kristus. Karena ada yang namanya kematian dan kebangkitan Kristus, Injil yang kita terima itu menjadi Injil yang punya kuasa besar, punya kekuatan besar. Makanya Paulus berkata dengan jelas, aku yakin untuk memberitakan Injil ini. Aku tidak, saudaraku, menyerah dalam memberitakan Injil ini, karena ini Injil betul-betul dia kekuatan Allah. Ayat berikutnya, saudara yang diberkati, 1 Tesalonika 1 ayat 5. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, bukan hanya kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan. Itu. Jadi kalau kita dengar firman, ingat, jangan hanya dengar kata-kata. Sebab kalau kita hanya cuma dengar kata-kata tanpa power, tanpa kuasa, kita sama saja dengan dengar kabar dari luar itu, kabar baik dari luar. Tapi waktu kita dengar Injil, kita tahu ini bukan main-main. Ini adalah kuasa kebangkitan Tuhan. Injil itu adalah kuasa kebangkitan Tuhan. Makanya Alkitab berkata dia punya power. Sebagaimana dia membongkar kubur itu, batu yang dimateraikan terbongkar. Itulah Injil yang saudara dan saya dengarkan. Tidak ada satu masalah pun yang bisa bertahan, tidak ada satu putus asa pun yang bisa bertahan, tidak ada satu kekecewaan pun yang bisa bertahan. Kalau Injil itu masuk, maka semuanya akan dirobohkan, digulingkan, dihancurkan, karena ada kekuatan dalam kuasa Injil. Amin. Nah, karena itu saudara yang diberkati Tuhan, itu kekuatan Allah yang luar biasa. Mari kita sama-sama betul-betul hidup di dalamnya. Kita sama-sama menikmatinya, saudara, sehingga jadilah orang-orang Kristen yang benar-benar hidup di dalam Injil yang istimewa. Sebab kalau tidak, maka kita cuma jadi orang Kristen. Tadi di awal saya katakan KTP, ikut-ikut agamawi. Kita tidak pernah merasakan kekuatan Injil itu. Kita tidak pernah merasakan bagaimana kekuatan powernya Allah itu dalam diri kita. Karena memang saudaraku, kita cuma terima kabar baik, kita cuma dengar khotbah, kata-kata saja. Kita bukan dengar kekuatan kuasa Allah. Kita tidak dengar kekuatan kuasa Allah. Sebab kalau kita dengar kekuatan kuasa Allah, beda. Kalau kita dengar kekuatan kuasa Allah, beda, saudaraku. Makanya Injil itu bisa membuat kita mengalami berkat. Lihat, klik, saudara. Yang kedua, bukti Injil istimewa. Injil itu bisa mendatangkan berkat 2 kali lipat. Maksud saya kata 2 kali lipat itu bukan hanya berkat surgawi, tapi berkat hari ini pun Injil bisa berikan. Lihat ayat yang saya kutip, Markus pasal 10 ayat 29. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil, Injil yang istimewa itu, meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibunya, bapaknya, anak-anaknya, atau ladangnya. Apa yang dikatakan ayat 30? Klik. Orang itu, orang yang tadi karena Injil, karena dia percaya bahwa ada kekuatan Injil, karena dia percaya bahwa Injil itu bicara tentang kebangkitan Tuhan, Injil itu mengalahkan maut,
dia tahu. Maka ayat itu berkata, sekarang, bukan besok, bukan lusa, pada masa ini juga, bukan mati dulu, akan menerima kembali 100 kali lipat rumah saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Ada tantangan, ada masalah, ada hambatan, ada ujian, tapi Tuhan sudah janji, orang yang karena Injil kebangkitan Kristus, Injil istimewa itu, dia hidup di dalamnya, dia beritakan, dia melakukan, maka Alkitab bilang sekarang, tak usah tunda. Saudaraku yang diberkati, dan pada masa zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Jadi dua porsi, saudara yang diberkati Tuhan, dua bagian Tuhan berikan kepada kita. Itulah kekuatan Injil. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, kenapa orang dengar firman bisa membuat dia diberkati? Kenapa orang, saudaraku, melakukan firman bisa membuat dia diberkati? Karena dia percaya Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan, kekuatan Allah yang membangkitkan Yesus. Injil itu mengalahkan maut. Kalau maut saja dikalahkan, masa hal-hal jasmani tidak bisa dia buat? Makanya hari ini sekali lagi, jadilah Kristen yang memaknainya. Kenapa tadi saya kutip banyak tokoh punya kata-kata, saudara, itu membuktikan orang kalau sudah tidak percaya Injil, lihat kekuatannya rapuh. Orang kalau sudah tidak percaya dengan Injil, saudaraku, dia mulai cari hal-hal dunia, kan? Dia akan lebih cenderung memberi dirinya kepada dunia, karena dia tidak percaya lagi bahwa di balik pemberitaan ada sesuatu yang membuat dia bisa mengalami berkat. Dia tidak percaya. Yang dia percaya kekuatannya dia, yang dia percaya kemampuannya dia, yang dia percaya usahanya dia. Dia tidak percaya lagi kepada kuasa pemberitaan Injil. Nah, itu sekali lagi membuat kekristenan akan menjadi punah, hancur, karena ada oknum-oknum tertentu, orang-orang tertentu yang memang tidak percaya lagi kepada kekuatan Injil. Saudara yang diberkati Tuhan, padahal Injil itu dahsyat, hanya orang tidak mau hidup di dalamnya. Jadi kalau kita tidak diberkati hari ini, kalau kita tidak menjadi orang Kristen yang, saudaraku, mengalami kekuatan kuasa Injil, kita hanya perlu mengoreksi diri kita. Berarti kita ini selama ini kita ibadah, tapi yang kita dengar cuma kata-kata manusia, kata-kata Pak Pendeta. Kita tidak mendengarkan sesuatu yang merupakan power, kekuatan Allah, sehingga hidup aku stuck saja. Injil yang saya dengar bukan Injil yang membuat kebangkitan dalam diri saya. Sementara Yesus bangkit 2000 tahun lalu. Saudara yang diberkati Tuhan, lanjut. Ayat Markus 16 ayat 20 juga. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu yang mana? Injil. Jadi kalau orang beritakan Injil ke seluruh penjuru, dikatakan Tuhan teguhkan itu berita dengan apa? Dengan tanda-tanda yang menyertai. Berarti ada mujizat di balik Injil, di balik kekuatan firman. Ada berkat, saudaraku, di balik kekuatan firman Allah. Karena itu, saudara, semakin orang rajin membaca Alkitab, semakin orang tekun di dalam firman, dia tidak mungkin tidak mengalami berkat. Tapi semakin malas baca Alkitab, semakin malas ibadat, semakin malas dengar firman, orang itu akan jauh dari berkat. Orang itu pasti akan jauh karena dia tidak punya kekuatan kuasa kebangkitan lagi. Tidak punya. Mau apa yang diharapkan? Kekuatan semu, usaha semu, modal semu, semua semu. Klik. Bukti Injil itu istimewa. Injil itu satu-satunya firman kebenaran, saudaraku. Itu Injil itu adalah firman kebenaran, bukan hanya sekedar firman. Kalau firman itu kata-kata, tapi firman kebenaran. Kata firman kebenaran itu tidak lain menunjuk kepada sesuatu yang tidak salah, sesuatu yang betul-betul benar esensinya. Lihat, saya kutip beberapa ayat. Lanjut. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga,
karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Apa itu firman kebenaran? Yaitu Injil. Injil itu istimewa karena dia firman kebenaran tanpa salah. Saudaraku, kabar baik dari dunia itu bisa salah. Ya. Prediksi Indonesia akan jadi makmur belum tentu. Saudaraku. Tapi kalau Alkitab bilang kamu ikut Tuhan, kamu begini, kamu begitu, itu pasti. Itu kebenaran. Itu tidak mungkin salah dan tidak pernah salah. Kabar baik yang kita dengar itu firman kebenaran. Kalau ada orang datang tiba-tiba di kitab rumah lalu dia bilang besok saya kasih lu babi 2 ekor, itu antara benar dan tidak. Saudaraku. Tapi kalau Tuhan yang ngomong, tidak pernah tidak benar. Semua benar. Saudaraku. Kalau ada orang datang dan bilang kita, "Weh, kamu ini salah karena begini, begini, begini." Belum tentu betul. Tapi kalau firman yang ngomong, pasti betul. Karena firman kebenaran. Tidak ada orang bisa bantah. Saudaraku. Tidak ada yang bisa mengelak. Ini Injil, ini kebenaran. Makanya apa yang disampaikan kebenaran Injil, kita memang harus terima. Kita tidak bisa tolak. Karena satu-satunya yang merupakan firman kebenaran Injil. Kuasa kebangkitan itu mengerjakan sekali lagi bahwa firman itu bukan hanya sekedar kata-kata, tapi itu firman kebenaran. Jadi kalau orang bilang mayat Yesus dicuri, itu kata orang. Kata firman adalah benar. Saudaraku yang diberkati. Kalau orang berkata bahwa Yesus disalibkan itu bukan Yesus tapi Yudas yang disalibkan, itu kata orang. Kata firman benar, Yesus disalibkan. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Jadi ini sekali lagi kita mesti percaya dulu bahwa firman itu kebenaran. Kalau esensi bahwa kita percaya kebenaran itu bukan lagi firman Injil, saudaraku yang diberkati Tuhan, maka hidup kita ini akan timpang kiri kanan. Kenapa? Karena patokan kita bukan lagi pada Injil Kristus. Kita dengar satu suara, kita dengar 2 suara, kita dengar kata orang banyak, akhirnya kita pun hidup ini jadi, saudaraku, pincang. Karena yang kita pakai dasar patokannya bukan Injil. Nah, itu orang yang tidak percaya kepada kuasa kebangkitan. Kalau orang percaya kepada kuasa kebangkitan, patokannya hidupnya di dalam kebenaran, bukan atas dasar kata orang. Mau 1000 orang ngomong, tapi kalau Injil bilang ini, maka Injil lebih benar di atas segala kata-kata orang. Ayat berikut, saudara yang diberkati Tuhan. Galatia 1 ayat 11, Paulus berkata begini, sebab aku menegaskan kepada kamu saudara-saudara bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia, bukan Injil manusia. Ya. Yang aku beritakan, Paulus bilang, ini bukan kata-kata manusia, ini Tuhan Allah pun kata-katanya. Makanya Injil ini Injil betul-betul ini. Beda dengan Injil-Injil lain, saudara. Kabar-kabar yang lain itu beda. Dokter bilang kabarnya adalah kamu sembuh, belum tentu, saudaraku. Ya, tapi kalau Tuhan yang ngomong sembuh, pasti sembuh. Tidak mungkin tidak. Kabar apapun, sekali lagi, kabar dari manapun tidak bisa membatalkan kebenaran Injil. Karena Injil itu betul-betul adalah satu-satunya kebenaran firman yang mutlak. Karena itu hiduplah dalam kebangkitan Tuhan. Caranya apa? Hidup dalam firman, saudaraku. Hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Sebab kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, kita sudah jadi Kristen yang mati lama. Tapi kita tidak sadar bahwa kita sudah mati. Kita sudah jadi Kristen rutinitas, tapi kita tidak sadar bahwa kita hanya Kristen rutinitas. Kita sudah jadi Kristen penghuni neraka, tapi kita tidak sadar bahwa kita penghuni neraka. Klik. Saudara yang diberkati Tuhan. Kolose 1 ayat 5 juga sama. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran. Ulangi itu kata lagi, yaitu Injil. Jadi saudara, kalau Tuhan yang bilang kamu selamat bukan karena perbuatan baik, maka itu firman, itu kebenaran. Tidak ada orang yang bisa batalkan itu kebenaran.
Sekalipun 1000 bahasa di luar bilang mesti buat baik dulu baru selamat, tapi Injil yang kita percayai berkata, sekali lagi, selamat bukan karena perbuatan baik, bukan karena usaha, tapi oleh karena kasih karunia Allah. Itu kuasa kebangkitan Tuhan. Jadi kita sekali lagi mesti sesuaikan kita pun hidup dengan Injil sejati, firman kebenaran. Itu yang Alkitab mau untuk kita lakukan dalam kekristenan kita. Saudara yang diberkati Tuhan, klik berikutnya. Karena Injil istimewa, marilah kita hidup di dalam Injil itu. Karena Injil yang tadi saya sudah katakan, buktinya dia bisa buat berkat, dia punya kekuatan, dia itu firman kebenaran. Itu sebukti jelas bahwa Injil itu istimewa. Ya, karena lewat itu kuasa kebangkitan Tuhan dinyatakan di dalamnya. Kuasa kebangkitan Tuhan itu dinyatakan dalam Injil itu. Sehingga Injil itu mempunyai kekuatan, bisa membuat berkat, bisa sekali lagi menjadikan satu patokan kebenaran dan tidak ada kebenaran lain. Kalau begitu kita mau bilang apa lagi? Kita harus hidup dalam Injil itu. Tidak ada pilihan lain, tidak ada opsi lain, hanya ada satu opsi, hidup di dalamnya. Nah, kalau kita hidup di dalamnya, pasti kita akan mengalami kekuatan Injil itu. Klik, saya kutip ayat saudara yang diberkati Tuhan, 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil. Saudaraku, lihat itu kalimat, ikutlah menderita bagi Injil. Jangan malu, jangan malu. Hidup dalam Tuhan jangan malu, bersaksi tentang Tuhan jangan malu. Saudaraku, karena apa? Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang kita sampaikan. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, ingatlah baik-baik, kita harus hidup dalam Injil itu. Kemana-mana nyatakan bahwa Injil itu luar biasa, nyatakan bahwa Tuhan itu luar biasa. Jangan kemana-mana hanya omong tentang saudaraku yang tidak baik-baik, yang membuat kita membuktikan bahwa seolah-olah ikut Tuhan ini tidak enak. Ikut Tuhan ini saudaraku yang diberkati, rasanya tidak ada kuasa sama sekali, power sama sekali. Wah, itu jadi orang Kristen yang saudaraku tidak menyatakan tentang kekuatan Injil. Paulus bilang jangan malu, jangan malu 2 kali. Ikutlah menderita bagi Injil itu, karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Paulus punya penderitaan banyak, tapi kesaksian hidupnya bukan hanya soal penderitaan. Waktu dia bicara penderitaan, tapi dia bicara juga bagian daripada mujizat yang Tuhan buat. Dia tidak potong, dia hanya penderitaan. Aku masuk penjara, selesai. Tidak. Aku masuk penjara, tapi pemenjaraanku mengakibatkan orang begini, orang begitu. Saudara, aku masuk penjara karena Injil. Aku masuk penjara karena Kristus. Aku di penjara tapi Injil tidak dibelenggu. Itu kesaksian yang luar biasa. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, Paulus mengalami banyak kesulitan karena Injil, tapi dia tidak pernah malu bersaksi tentang kekuatan Injil. Dia tidak pernah malu bersaksi tentang bagaimana kuasa Injil. Dia berkata, aku pernah dipukul 5 kali, setiap kali pukulan 39 kali, saudara. Tapi dia bilang, aku tidak pernah menyerah, aku tidak putus asa, aku tidak kecewa, aku tidak berhenti melayani, aku terus maju. Itu kesaksian, saudara. Itu berarti ada kekuatan Injil yang bekerja dalam dirinya. Memang ada banyak penderitaan, ada banyak masalah, tapi selalu ada banyak berkat. Ada jalan keluar, ada kesaksian hidup yang dinyatakan. Dan itulah orang-orang yang hidup dalam Injil Kristus. Jadi beda orang yang hidup di luar Injil, saksinya stop di penderitaan, saksinya stop di masalah, saksinya stop di kesulitan hidup. Dia soalnya ada ending tentang bagaimana Tuhan buat dia keluar dari penderitaan, Tuhan buat dia keluar dari masalah. Tidak ada endingnya. Stop di penderitaan masalah saja. Kenapa? Karena memang dia tidak hidup dalam Injil Kristus. Dia tidak hidup dalam Injil yang istimewa. Karena orang kalau hidup dalam Injil istimewa, Tuhan tidak janji jalan tol, tapi Tuhan janji meski melewati penderitaan kesulitan, Injil itu adalah kekuatan Allah yang melepaskan kita dan memberikan kemenangan atas hidup kita. Amin. Lihat ayat berikutnya, saudaraku, 1 Korintus 9 ayat 16. Makanya Paulus berkata begini, klik, saudara yang diberkati Tuhan. Ya, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan. Ya, karena itu Injil terlalu istimewa. Dia bilang untuk memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku.
celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Karena Injil itu begitu istimewa, maka dia bilang celaka kalau dia tidak memberitakan Injil. Hari ini saudara, biarlah kebenaran ini dan juga perayaan Paskah di tahun ini membangkitkan kita untuk hidup dalam Injil Kristus. Orang yang hidup dalam Injil Kristus, sekali lagi, dia akan bersaksi tidak malu kepada banyak orang. Karena dia tahu Injil yang dia dengar di gereja itu bukan Injil kata-kata manusia. Injil yang diterima bukan Injil yang hanya sekedar berita-berita benar tapi tidak jelas. Injil yang kita dengar adalah Injil kebenaran firman yang punya kekuatan power yang luar biasa. Karena itu di mana saja bersaksilah tentang Injil itu, nyatakan Injil itu, kabarkan Injil itu, sampaikan Injil itu kepada banyak orang. Saudara yang diberkati Tuhan, saya ini bukan jadi pendeta baru omong Injil. Sejak saya bertobat tahun 2000 berapa saya lupa, 2001, saudaraku yang diberkati Tuhan, sejak itu saya sudah beritakan Injil. Itu belum sekolah teologi, masih mahasiswa, bukan mahasiswa teologi, mahasiswa sekuler, saudara. Tapi ketika saya bertobat, saya betul-betul merasakan bahwa memang Injil ini tidak ada tandingannya, saudara. Saya merasakan adanya kekuatan Injil yang luar biasa. Saya bukan bersaksi kepada orang Kristen, saya bersaksi di tengah-tengah orang yang tidak kenal Tuhan, saudara. Ke tempat pelacuran saya pergi, saudara, untuk menyatakan kesaksian Tuhan. Kenapa? Karena saya percaya tentang Injil Kristus. Saya sampai di kampus Muhammadiyah di Malang, saudara, beritakan Injil, saudara. Rasanya bahwa Injil itu tidak ada tandingannya. Makanya kalau saya sudah sekolah teologi lalu saya duduk di rumah dan pangku kaki, itu rasanya tidak mungkin, saudara. Kok saya belum sekolah teologi saja saya beritakan Injil, apalagi saya sudah menyerahkan hidup saya secara total kepada Tuhan. Rasanya tidak ada alasan untuk tidak beritakan Injil. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara yang diberkati Tuhan, karena itu hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, sudahkah Injil itu membangkitkan kita? Kalau Injil itu belum membangkitkan kita, rasanya Kristus belum bangkit dalam diri kita. Dia sudah bangkit 2000 tahun yang lalu, tapi dia belum bangkit dalam diri kita, saudaraku. Sebab kalau kita mengalami kuasa kebangkitan, kita tahu Injil itu sangat istimewa. Karena Injil yang kita dengar itu berita utamanya hanya dua, kematian dan kebangkitan Yesus. Tidak ada berita yang lebih penting dari dua ini. Yang lain itu bagantong sah, beta anggap itu benalu yang tempel, saudaraku. Mujizat tempel di kebangkitan, berkat tempel di kebangkitan, semuanya tempel di kebangkitan Yesus. Fondasi akarnya, pohonnya itu kebangkitan Tuhan. Karena itu marilah kita pada pagi hari ini belajar dari kebenaran ini, saudara, untuk terus menjadi orang-orang yang hidup dalam Injil kemana saja. Ibu Dian hari Minggu kemarin memberi kesaksian, saudara. Dia sering cuci darah, dan waktu dia di rumah sakit itu dia sangat gelisah dengan satu ibu, bukan orang di luar Kristen, tapi makin nonstop cerita yang tidak jelas semua, saudara. Sebagai hamba Tuhan, telinga panas dengar. Ya. Ada orang Kristen yang cerita tiap harinya, cerita porno, sampai ketawa besar-besar, cerita lelucon yang tidak ada ujung pohon, tapi cerita sampai jam-jam, duduk sampai larut-larut. Padahal itu kata-kata dong, kata-kata omong kosong semua, kata-kata yang sia-sia semua. Makanya Paulus mengatakan, jangan ada ucapan kata-kata sia-sia yang keluar dari mulutmu. Orang percaya itu sekali lagi beda. Cerita itu ujung-ujung mus kebenaran, ujung-ujung mus Injil, ujung-ujung bagaimana kabar keselamatan itu disampaikan, bukan soal yang lain. Kalau hanya cerita omong kosong panjang lebar, saudara yang diberkati, itu bukti bahwa kita Kristen tapi sebenarnya kita belum mengalami kuasa kebangkitan, kita masih hidup lama. Saya pakai kata tadi, sudi neraka masone sadar, saudara yang diberkati Tuhan. Tapi kalau kita Kristen sejati sama kayak Paulus, kita temukan di dalam Alkitab semua orang Kristen sejati begitu.
Perempuan Samaria waktu ketemu Yesus, saudara yang diberkati, apakah selesai ketemu Yesus sekolah teologi dulu? Tidak ada. Begitu ketemu Yesus selesai, langsung masuk ke kampung-kampung, omong, bersaksi tentang Tuhan. Orang gila 2 di Gerasa, waktu sembuh ada bilang pi sekolah teologi sonde, dong 2 begitu sembuh dong masuk di kampung Gerasa, dong omong kebenaran. Saudara yang diberkati Tuhan, sonde pakai sekolah teologi. Kenapa? Karena mereka merasakan kekuatan Injil istimewa. Karena merasakan kekuatan Injil istimewa, mereka mesti omong kepada orang lain. Mereka bukan sekolah teologi. Sekali lagi, mereka bukan murid Kristus, bukan, saudaraku. Tapi mereka begitu tahu firman, begitu dengar kata-kata firman, kaki bagatal, saudara, mulut mau bicara, pokoknya tidak berhenti. Itu orang yang merasakan kekuatan kuasa kebangkitan, orang yang merasakan adanya Injil Kristus. Kalau kita belum bicara tentang Injil Kristus, itu berbahaya sekali. Bahkan ada orang, saya pernah, saudaraku yang diberkati, dengar, dia selama tinggal kerja satu tempat dengan sesamanya, tapi orang tidak tahu dia agama apa. Wih, sampai begitu tuh, saudaraku. Ya, kenapa? Karena memang dia tidak jelas. Tidak jelas. Untung-untung kalau nama Matius kan, itu sudah menunjukkan Kristen. Tapi kalau nama Subagio misalnya, ya, Sutrisno, ini kan tidak jelas Kristen atau agama lain. Nah, dia tidak tunjukkan ciri kekristenan. Omong Injil tidak pernah, cerita tentang Tuhan Yesus tidak pernah, doa tidak pernah, gereja tidak pernah. Mau apa yang mau dinyatakan? Ini orang belum mengalami kuasa kebangkitan, sekalipun dia Kristen lama. Orang yang mengalami kuasa kebangkitan, dia harus membuktikan dengan, sekali lagi, hidup dalam Injil yang istimewa. Yang berikut, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, yang kedua, mari kita lihat firman Tuhan ini. Kebangkitan Kristus membuktikan juru selamat kita hidup. Saudara, ini penting sekali. Kenapa? Karena kalau juru selamat kita mati, maka tidak mungkin kita ke sorga. Karena juru selamat kita hidup, maka kita pasti ke sorga. Saya kutip satu tulisan dari seorang yang bernama G.B. Hardy. Klik. Dia mengatakan begini, makam Konfusius ditempati. Klik. Ya, makam Konfusius ditempati. Sabar, pelan-pelan. Makam Buddha ditempati. Makam itu mas kuburan. Kuburan pemimpinnya Konfusius ditempati. Kuburannya Buddha, pemimpin Buddha ditempati. Klik. Kuburannya Muhammad ditempati. Terus kuburan nabi-nabi ditempati. Tapi makam Yesus kosong sampai hari ini. Saya belum ke Israel, Bapak Mama Saudara. Tapi saya mendengar banyak kesaksian para hamba-hamba Tuhan yang sudah pergi ke Israel, bahwa sampai hari ini kubur Yesus tetap kosong. Sekalipun kubur Yesus itu adalah milik Yusuf Arimatea, tapi waktu Yusuf mati, dia tidak mau dikuburkan di kubur Yesus. Yusuf itu bukan orang miskin. Yusuf Arimatea itu orang kaya yang dia sudah siapkan dia pengkuburan itu istimewa di, saudaraku, sebuah taman yang indah. Tapi karena dia sudah berikan kepada Yesus itu kuburan, maka waktu dia mati, saudara yang diberkati Tuhan, dia tidak mau, dia sudah janji tidak boleh dimakamkan di kubur yang dia sudah berikan kepada Tuhan Yesus. Kubur itu sampai hari ini kosong. Kenapa? Supaya membuktikan memang betul Yesus bangkit, supaya membuktikan bahwa memang Yesus hidup. Dia bukan, saudaraku, seperti yang diceritakan oleh agama-agama tertentu. Tidak, dia benar-benar hidup. Bahkan kuburan Yusuf Arimatea itu tidak seindah kubur-kubur yang lain. Kemungkinan baru di Mesel, saudaraku, sekitar tahun 2000-an ke atas, saudara. Jadi menurut kesaksian pendeta Adi Abraham, dia mengatakan, saudaraku, bahwa dia pergi berulang-ulang kali dan dia lihat kuburan Yusuf Arimatea itu hanya sebuah tempat kecil yang terbuat dari tanah, tidak ada semennya juga, ya.
Sementara kuburan Yesus itu begitu indah. Yesus dengan dia punya kuburan berdekatan, saudara. Tapi dia punya agak ke sudut. Sementara Yesus punya itu di tengah. Dan itu memang dia berikan mutlak kepada Tuhan, saudara. Itu kuburan Yesus. Jadi kalau hari ini kita merayakan Paskah, kita sekali lagi sedang merayakan juru selamat yang hidup. Juru selamat yang hidup. Makanya Alkitab berkata begini, ini ayat menjadi ayat, saya kubur orang mati pasti mesti baca ini ayat. Klik. Wahyu 1 ayat 18. Dan yang hidup, aku telah mati namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Aku telah mati namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Lanjut lagi. Ayub 19 ayat 25. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ayub yang hidup lampau ribuan tahun, saudaraku, tapi dia tahu bahwa penebusnya itu hidup dan pasti akan bangkit, dan itulah Yesus. Saudara, lanjut. Saudara yang diberkati Tuhan, Ibrani 7 ayat 25. Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab ia hidup senantiasa. Jadi bukan hanya hidup kemarin, hidup besok, hidupnya terus selama-lamanya. Nah, kita percaya kepada Tuhan yang hidup, Bapak Mama Saudara. Kita percaya kepada Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, juru selamat yang hidup itu, itulah Tuhan kita. Jadi kalau orang percaya kepada sesuatu yang hidup, sebenarnya hidupnya juga harus hidup, bukan hidupnya mati. Ya saudara, percaya kepada sesuatu yang hidup ini. Makanya kita percaya sekali. Kalau orang tanya, kamu pasti selamat? Pasti. Kok yang saya percayai sudah hidup duluan mengalahkan maut, saudara. Karena itu bagi kekristenan, keselamatan bukan mudah-mudahan, keselamatan bukan mungkin, keselamatan itu pasti. Karena yang kita percayai, juru selamat itu dia hidup. Lanjut, saudaraku, percaya Yesus pasti selamat. Ini sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi kita selamat, kita hidup. Kenapa? Karena kita percaya. Yang kita percayai juga hidup. Jadi kalau orang tanya, Pak Pendeta, mati hari ini masuk surga atau neraka? Surga, pasti. Saudara yang diberkati Tuhan, bukan tidak tahu lagi, itu urusan Tuhan. Nah, ini orang tidak jelas. Orang kalau sudah hidup dalam Yesus jelas, mati kapanpun jelas, karena kita punya juru selamat yang hidup. Makanya ada orang sudah meninggal, saudaraku, keluarganya menangis, Mama kapan kita ketemu lagi? Mama Supi selama-lamanya. Bukan selama-lamanya, Mama pi duluan, nanti lu iko dari belakang. Tergantung Mama percaya Yesus atau tidak. Kalau percaya Yesus, Mama pi surga, kamu juga nanti ke surga. Bapak ke surga, nanti kamu juga ke surga. Tapi kalau tidak percaya Yesus, ya jelas saja, saudaraku, tidak akan ketemu selama-lamanya. Karena nanti satu di neraka, satu di surga. Tapi kalau kita percaya Yesus, kita sama-sama ada di surga. Itu kuasa kebangkitan. Klik, lanjut, saudaraku. Percaya Yesus pasti selamat. Kenapa percaya Yesus pasti selamat? Alkitab bilang keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, ingatlah baik-baik. Ada banyak orang Kristen ini yang tidak hidup dalam kebangkitan. Karena hidup tidak dalam kebangkitan, mati ragu-ragu. Karena hidup tidak dalam kebangkitan, masuk surga juga tidak tahu jelas atau tidak. Karena tidak hidup dalam kuasa kebangkitan, dia tidak tahu. Padahal yang dia percaya itu hidup. Kalau dia hidup, maka yang ikut dia juga pasti, saudaraku, dihidupkan kembali. Makanya janji dalam suratan Tesalonika kan jelas. Jangan kamu berduka cita seperti orang yang tidak mengenal Allah. Ya, sebab kalau sangkakala Allah dibunyikan, mereka yang hidup dalam Tuhan akan dahulu dibangkitkan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, hanya bedanya Yesus 3 hari, kita tidak tahu kapan dibangkitkan.
Itu bedanya. Yesus bangkit dalam waktu 3 hari, jelas. Tapi kita tidak tahu kapan kita bangkit, saudaraku. Tapi yang pasti Yesus datang, kita bangkit. Itu pasti. Kuburan tempat sementara. Orang Kristen sekali lagi percaya karena Yesus itu hidup, maka kita pun pasti hidup. Klik, lanjut, saudara yang diberkati Tuhan. Percaya Yesus pasti selamat. Ayat selanjutnya, saya mau kutip ayat ini. Yohanes 14 ayat 6, jelas bisa dikatakan, kata Yesus kepadaku, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku jalan kebenaran, bagus. Tapi ada kalimat tambahan, dan kehidupan. Hidup. Makanya saudaraku, kita harus percaya sungguh kepada Dia. Dia hidup. Lanjut, saudara yang diberkati Tuhan. Saya punya banyak ayat ini. 1 Petrus 1 ayat 7. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kata hidup yang penuh pengharapan itu bicara tentang keselamatan, itu bicara tentang surga, supaya kita jangan ragu-ragu lagi. Saudaraku, percayalah, kalau saudara hidup dalam kebangkitan pasti selamat. Kecuali pakai kata Rasul Paulus tadi dalam 1 Korintus 15, sia-sia saja kepercayaan kamu. Kecuali kamu betul-betul tidak hidup di dalam kebangkitan Yesus, mati pasti neraka. Klik, saudaraku yang diberkati Tuhan. Yang ketiga, kebangkitan Kristus membuktikan juru selamat kita berkuasa. Ini penting sekali, saudara. Yang ketiga, ini berita penting yang ketiga dari kebangkitan Tuhan. Kenapa seringkali kita ini tidak yakin bahwa Yesus berkuasa? Padahal kuasa Yesus itu dibuktikan bukan hanya 1 kali, 5 kali. Klik, saya tunjukkan, saudaraku yang diberkati. Yesus berkuasa menaklukkan 5 hal. Yang pertama, Dia berkuasa menaklukkan sakit penyakit. Itu pertama. Klik, cepat saja ayatnya. Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya, sembuh dari kusta. Yesus berkuasa atas penyakit. Lanjut, saudara, ayat 7. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Itu anak perwira. Nanti lagi kita lihat lanjutnya Lukas 8, itu bicara mujizat, saudara. Banyak mujizat yang Yesus lakukan. Kesembuhan Yesus lakukan. Mulai dari sakit kusta, anak perwira, perempuan pendarahan, saudara. Banyak yang disembuhkan. Bukan hanya itu, Yesus berkuasa menaklukkan alam semesta. Lukas 8 juga, klik, Matius 8 juga. Lalu bangunlah Yesus mengharik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Lanjut, saudaraku yang diberkati. Yesus bukan hanya berkuasa atas penyakit, berkuasa atas alam semesta, Dia berkuasa menaklukkan setan juga. Lanjut, saudaraku. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami. Jadi dong tahu Yesus mengusir sandong. Ayat 32 dikatakan, ya klik, Yesus berkata, pergilah. Lalu keluarlah mereka. Mereka itu adalah setan-setan itu keluar, saudaraku. Jadi Yesus berkuasa atas penyakit, Yesus berkuasa atas alam semesta, Yesus berkuasa menaklukkan setan. Sekarang yang keempat, Yesus berkuasa mengampuni dosa kita. Hanya satu-satunya yang bisa menaklukkan dosa, hanya Tuhan Yesus. Lanjut ayat, saudaraku, lihat Matius pasal 9 ayat 2. Maka dibawalah orang kepadanya seorang lumpuh yang berbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Yang hanya omong ini kata hanya Tuhan Yesus, tidak ada yang lain berani omong. Murid-murid tidak berani omong ini kata. Kenapa? Karena murid-murid tidak berkuasa mengampuni dosa. Tetapi Yesus berkata, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Yesus mampu menaklukkan dosa. Yang keempat, terakhir, yang kelima, Yesus berkuasa menaklukkan yang namanya maut atau kematian. Jadi apa yang Dia tidak bisa lakukan? Penyakit Dia bisa sembuhkan, alam semesta Dia taklukkan, setan Dia usir, saudaraku. Lalu kemudian
dosa dia bisa bersihkan, ampuni, saudaraku. Yang tidak bisa dilakukan manusia dia sudah lakukan semua. Kalau mungkin setan, saudaraku yang diberkati, bikin mujizat bisa. Tapi kalau setan usir setan tidak mungkin, saudaraku. Setan ampuni dosa tidak mungkin karena dia pembuat dosa. Apalagi setan mau menaklukkan kematian, tidak mungkin. Tapi Yesus berkuasa menaklukkan maut, kematian. Kenapa saya taruh di yang kelima, saudara? Sebab begini, kalau yang ini orang tidak percayai, maka yang pertama, kedua, ketiga, keempat dia tidak percaya. Makanya banyak orang Kristen masih pergi dukun, pergi paranormal. Itu kenapa? Karena dia belum hidup dalam kebangkitan Tuhan. Karena dia kalau hidup dalam kebangkitan Tuhan, dia tahu maut saja, kematian saja Yesus berkuasa menaklukkan. Apalagi cuman alam semesta, apalagi cuman ekonomi, apalagi cuman penyakit, apalagi cuman saudaraku hal-hal kecil-kecil itu terlalu gampang. Tapi karena orang belum mengalami yang namanya kuasa kebangkitan Tuhan, berita penting ini dia belum alami, dia tidak bisa percaya dengan semuanya itu. Padahal saya ulang, yang hanya bisa lakukan 5 hal ini, terutama yang kelima ini, hanya Tuhan Allah saja, tidak ada orang lain. Lalu orang bilang begini, kan Yesus juga mati. Dia mati bukan karena sekali lagi dibunuh, bukan, tapi dia menyerahkan nyawanya. Kalau dia mau tidak mati bisa. Kalau dia mau supaya dia hidup terus bisa. Tapi dia yang mau serahkan dia pun diri sendiri. Lihat ini ayat Alkitab, saya tunjukkan buat kita. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Satu-satunya, tidak ada dua. Makanya saudaraku, orang Kristen ini banyak yang belum sadar bahwa dia belum mengalami Paskah. Belum alami Paskah. Buktinya saya ulang lagi, dia tidak percaya dengan kuasa Tuhan yang besar itu. Tidak percaya dia. Tidak percaya. Doa ya, tapi percaya belum tentu. Saudaraku, gereja ya, tapi percaya itu belum tentu. Karena orang kalau percaya, dia tidak beralih kepada yang lain. Dia tidak akan pergi kepada yang lain. Dia tidak cari pertolongan kepada yang lain. Karena satu-satunya yang tidak sama dan hanya bisa menaklukkan maut, itu hanya Yesus. Saudara yang diberkati Tuhan, mau kaya raya model ke apapun, kalau mati sudah datang, sudah bisa tolak. Tapi Yesus mati dia bisa batalkan, dia bisa taklukkan. Manusia tidak ada. Itu orang mau cari dokter sampai manapun, kalau Tuhan bilang sudah hari lupu mati, mati. Tidak ada yang bisa batalkan, saudara. Tapi saya ulang, Tuhan dia bisa menaklukkan maut. Yesus, dia bisa menaklukkan maut. Makanya percayalah kepada Yesus kuasa kebangkitan. Saya lihat ayat ini, Yohanes klik 10 ayat 17. Aku memberikan nyawaku. Jadi dia berikan nyawa. Bukan dia mati karena dibunuh oleh tentara Romawi, tidak. Dia yang serahkan nyawanya. Seandainya dia tidak mau mati, dia tidak mati. Seandainya dia tetap mau hidup terus, hidup terus. Tapi dia bilang, aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Saya kasih habis, saya terima ulang kembali. Itu Tuhan bilang. Lanjut ayat 18. Ya terus mengapa ia mengalami kematian? Saudara klik. Ya, karena ia sendiri menyerahkan nyawanya seperti ayat tadi. Lanjut ayat 18. Ayat 18 lanjut. Ya, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Mengambil apa? Mengambil nyawa di ayat 17 tadi. Tidak ada seorang pun bisa ambil Tuhan punya nyawa, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Jadi beta yang mau kasih bepu nyawa, aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengembalikannya kembali. Saya kasih saya punya nyawa, saya ambil kembali saya punya nyawa. Kok saya punya hakna, saya punya kuasa nah. Tidak ada yang berani tolak, tidak ada yang berani halang, tidak ada yang berani cegah. Ini bab tua bilang, inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi dia datang dari sorga itu sudah jelas. Nanti mati disalib, tapi waktu mati itu bukan dia dibunuh, tapi dia kasih dia pun diri, dia kasih dia pun nyawa. Itu kata Alkitab. Karena dia tidak bisa mati.
Dia ditaklukkan, dia menaklukkan maut. Maut tidak ada sengatnya, kata firman Allah. Lanjut, saudara yang diberkati Tuhan. Ayat 3 Yohanes 18. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit. Ini minggu lalu saya sudah sampaikan kepada kita. Sepasukan itu dari kata bahasa Yunaninya 600 orang datang. 600 ini mau datang bikin apa dia? Dia cuma ucap 2 kata, tak lempar semua. Lihat Yohanes pasal 18 ayat 4. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpanya itu maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? 600 datang, dia maju. Dia tidak takut, saudaraku. Lalu dia bilang, siapa yang kamu cari? Ayat yang kelima, klik, saudaraku. Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Begitu omong kata akulah dia, apa yang terjadi? Yudas yang mengkhianati dia itu berdiri juga di situ dan bersama-sama dengan mereka. Terus ayat yang ke-6. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, dong langsung mundur, dong jatuh ke tanah. Yesus tidak dorong 600 orang, saudaraku, tapi cuman omong akulah dia. Begitu omong dong tak lempar jatuh semua. Itu baru ucap 2 kata. Kalau dia ucap 10 kata, mati semua. Tapi Yesus tidak mau. Jadi saya ulang, Yesus bukan mati karena dia dibunuh. Yesus bukan mati karena memang dia tidak berdaya. Dia mampu. Bahkan waktu saudaraku Petrus angkat pedang potong telinga Imam Maltus, dia bilang sarungkan pedang. Lu pikir Petrus bisa panggil 12 pasukan? Kata pasukan di situ beda lagi. Dikata legion, artinya 6.000. 12 kali 6.000, 72.000. Kamu punya 600 datang, saya kirim datang ini 72.000, kamu mati semua. Tapi tidak, saya mau serahkan saya punya nyawa. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi Yesus mati itu membuktikan sekali lagi, dia berkuasa atas maut. Dia menyerahkan nyawanya sendiri dan dia bangkit untuk mengalahkan maut. Karena itu saudara, orang Kristen harusnya percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Kalau maut saja dikalahkan, saya ulang, apalagi penyakit. Tadi saya sudah kutip ayat, Yesus menaklukkan penyakit. Apalagi sekali lagi, sudah alam semesta, Yesus menaklukkan alam semesta. Apalagi setan-setan kerucul, Yesus itu 1 kali saja, itu tidak ada pakai 2, 3 kali. Saudara, karena itu percayalah kepada Dia yang berkuasa. Kuasa kebangkitan itu harus terjadi dalam hidup ini. Maka hidup kekristenan itu akan mutlak, murni, saudaraku. Tidak akan terganggu dengan hal-hal yang sepele-sepele itu. Ya, sakit sedikit, saudara yang diberkati Tuhan, kita mulai khawatir kiri kanan. Ya, akhirnya kita cari jalan lain, jalan pintas, yang akhirnya bikin kita justru membuktikan bahwa kita pun iman ini bukan percaya kepada Tuhan. Lanjut. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi Tuhan penguasa di sorga dan di bumi, ada semua pada Dia. Karena itu apa yang kurang lagi dari Tuhan Yesus? Injilnya luar biasa, Dia hidup, Dia berkuasa. Terakhir yang keempat, kebangkitan Kristus itu menyelesaikan hutang dosa. Ini berita penting yang keempat. Saudara yang diberkati Tuhan, bertobat tapi tanpa Yesus tidak bisa selamat. Kenapa? Karena ada yang namanya hutang. Yang namanya utang mesti bayar. Saya ulang, yang namanya utang mesti bayar. Apalagi utangnya itu utang dosa, tidak ada sistem pemutihan. Saudaraku, pemutihannya kecuali ada yang tebus, ada yang ganti. Utang di bank saja bisa diputihkan kecuali Anda mati atau saya mati. Kalau saya punya utang di bank atas nama saya mati baru bisa diputihkan. Saya masih hidup tidak bisa diputihkan. Hutang tetap hutang. Mau lari dimanapun, utang tetap utang. Saudara, kecuali ada yang menebus. Contoh, saudaraku, saya utang di seseorang, lalu kemudian saudara, saya bilang begini, saya minta maaf saya tidak bisa bayar lagi, tapi lu jangan tagih beta beta minta maaf, beta son akan bisa bayar lah, itu utang terlalu besar. Ini orang kebetulan dia baik, jadi dia bilang begini, oke baik, kalau begitu lu ingat lu jangan utang lagi. Ya saudara,
Tapi apakah dengan begitu hutang saya itu kemudian nol nihil? Tidak bisa, saudara. Hutang saya itu tetap tercatat, ya, tetap mau kemana pun di memori orang yang saya utang itu ada itu. Maka sekali kelak saya mau datang minta pinjam lagi, tidak mungkin dia kasih. Kecuali dia itu, saudaraku, mungkin orang terlalu karmana dulu, ya. Tapi jelas utang itu tetap utang. Kalau toh dia kasih pasti dengan catatan. Ingat itu hari lusone bayar, tapi ini kali mesti bayar. Kenapa? Utang tetap utang. Dosa itu bukan hanya sekedar sebuah pelanggaran, tapi hutang, saudaraku. Hutang. Jadi kalau kita berhenti mabok, apakah selesai hutang? Tidak. Hutang tetap ada. Berhenti rokok, apakah hutang selesai? Tidak selesai. Hutang tetap ada. Hutang tidak bisa selesai hanya karena pertobatan. Hutang mesti selesai karena penebusan. Siapa yang tebus kita? Siapa yang melunasi hutang kita? Hutang mabok, hutang saudaraku isap rokok, hutang judi, hutang pelacur, hutang segala dosa lah. Siapa yang bayar? Hanya Tuhan. Tidak ada satu manusia di dunia. Istri kita mau bayar? Tidak bisa. Kalau dia mau bayar, dia tidak mampu bayar. Karena dosa tidak bisa dibayar dengan barang yang fana. Dosa tidak bisa dibayar dengan darah manusia yang berdosa. Dia harus dengan barang yang tidak fana. Dia harus dengan darah yang mahal. Dia harus dengan darah yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Dan hutang itu hanya bisa diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Makanya ada banyak orang di luar sana bertobat, tapi kalau dia tidak percaya kepada Yesus sebagai Kristus yang bangkit, dia tidak bisa selamat. Sekalipun dia sudah berhenti dari kejahatan, sekalipun dia tidak melakukan kejahatan lagi, tapi hutangnya tidak ada yang bayar. Hutang hanya bisa dibayar oleh satu penebus, satu juru selamat, dan itu adalah Yesus Kristus. Amin. Makanya saya sudah omong ulang-ulang kepada pemuda remaja, jangan cari pacar di luar orang yang percaya kepada Kristus. Sekalipun Anda bilang dia itu bapak, dia tidak minum mabok, dia baik tapi hutang dia belum dibayar. Siapa yang bayar dia penghutang? Dari dia lahir itu dia sudah dosa memang. Tidak ada manusia lahir tidak berdosa. Roma 3 ayat yang ke-23 mengatakan semua manusia berdosa. Karena itu saudara, menangis ngeok-ngeok keluar dari rahim ibu sudosa. Sudosa. Siapa yang tebus? Hanya orang-orang yang ada dalam Kristus. Dosanya ditebus. Oleh hutang dosanya ditebus. Makanya sekali lagi hari ini kita mesti dengar, baik tidak bisa menyelamatkan. Karena yang bisa tebus hutang hanya satu pribadi, dan itulah Yesus Kristus. Itu berita penting bagi kekristenan. Makanya kalau orang tinggalkan Yesus, apakah dia selamat? Neraka. Pasti. Hutangmu kembali lu soa. Karena sekali lagi yang hanya bisa menyelesaikan hutang adalah Yesus. Klik ayat ini penutup buat kita. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaran dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan oleh Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Lanjut ayat yang ke-14. Dengan bukan hanya mengampuni, menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa kita dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi surat hutang kita sudah lunas atau belum? Kalau tidak percaya kepada kebangkitan Yesus, utang bawa sampai mati. Nah kalau utang bawa sampai mati, Anda nanti waktu di pengadilan terakhir, hukum akan mendakwa Anda dengan surat hutang. Makanya kitab Wahyu mengatakan dalam kebangkitan nanti yang kedua, orang-orang dari dalam laut, dari bawah tanah semua akan dibangkitkan, kecil, besar, tua, muda, lalu kemudian mereka dihakimi. Menurut saudara apa? Menurut hukum surat hutang kamu yang belum lunas itu. Woi, kau bikin dosa jam sekian, tidak dihapus surat hutangnya. Kau bikin ini sekian, kau bikin ini sekian, buang masuk dalam neraka sana. Surat hutangnya tetap ada. Jadi jangan lupa saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita jadi orang Kristen tidak cukup bertobat,
Percaya kepada Tuhan itu mutlak. Jadi makanya bertobat dalam kekristenan itu ada dua jenis. Saya sudah pernah sampaikan. Bertobat yang pertama adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Bertobat yang kedua adalah berubah perilaku hati kita, sikap hidup kita dari hari ke hari. Pertama itu mesti penting. Kalau belum terima Yesus tidak bisa. Lu pun dosa tagae terus. Surat hutang tidak lunas. Makanya Yesus bangkit ini luar biasa. Menandakan bahwa surat hutang bab tua tebus. Kita tidak ada hutang di pegadaiannya sorga. Kita tidak punya hutang di pegadaiannya saudaraku sorga. Bank sorga kita di sana nol. Kenapa? Karena Tuhan menghapusnya. Makanya saudaraku, Yesus menghapus dosa kita itu bukan hanya waktu kemarin, tapi dosa kemarin, hari ini, bahkan dosa yang akan datang. Tuhan menghapusnya. Karena itu nanti waktu Anda naik ke sorga, sekali lagi, tidak ada lagi surat hutang. Tidak ada lagi penghakiman soal kastunjuk dosa. Bagi orang percaya tidak ada. Bagi kita cuma satu, terima upah. Itu kata Alkitab dalam 1 Korintus 15. Nanti bagian lain kita akan membahas hal itu. Saudara yang diberkati, kita tidak soal surat hutang lagi. Karena hutang baptisu tanggung semua. Lu pun dosa masa lalu semua baptisu coret buang semua. Makanya Alkitab berkata dalam kitab Yesaya, dosa semerah kermisi akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudaraku, dosa yang merahnya seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti kain lenan halus. Saudara yang diberkati Tuhan, itulah hidup saudara dan saya. Karena itu jangan sekali-kali hidup di luar Kristus. Di luar Kristus kita kehilangan 4 berita penting yang kita tidak bisa dapat di tempat lain. Pasca hari ini sekali lagi harus mengingatkan kepada kita betapa pentingnya hidup di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita dengan kebenaran ini. Saudara yang diberkati Tuhan, kesimpulan buat kita. Saya mau baca bagian kesimpulan ini untuk mengakhiri khotbah ini. Merayakan Paskah menjadi berarti jika kita memahami betapa pentingnya kematian dan kebangkitan Yesus. Yaitu apa? Dengan kita memberitakan Injil istimewa itu, menyatakan juru selamat itu kepada dunia bahwa dia hidup, menyatakan bahwa dia berkuasa, dan kemudian menyatakan juga bahwa dia telah menyelesaikan hutang dosa kita. 4 hal ini kado spesial buat kita di perayaan Paskah 2021 ini. Sehingga di hari ke depan jangan hidup di luar Yesus, hiduplah di dalam Kristus. Kita mau bersyukur buat firman Allah dengan perjamuan yang ada. Haleluya Yesus. Siapkan hati saudara. Perjamuan yang kita nikmati ini adalah tanda pengorbanan Tuhan untuk memperingati akan kematian Tuhan. Sekaligus kita juga merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Karena Paskah berarti kemenangan. Paskah memberi arti penting, berita penting surgawi yang kita dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau luar biasa. Kalau ku hidup bagimu. Kita naikkan ini pujian. Kami mau hidup bagi Kristus. Yesus Dia yang menyelamatkan saudara dan saya. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu Yesus, ku ikut ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku padamu Tuhan.
Kalau ku hidup bagimu. Amin. Hatiku tetap menyembahmu Yesus. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Oh, selama ku hidup bagimu Yesus. Hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkan dari kasih. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi dari awal sambil kita bangkit berdiri. Dan pelayan perjamuan kudus boleh maju ke depan, dan kita akan siapkan perjamuan untuk kita nikmati pada pagi hari ini. Yang menyelamatkanku